Yang pertama, saya menyampaikan 3 terminologi yang penting di dalam Al-Quran berkaitan jihad ini. Nah, ini enggak begitu jelas ya. Di dalam Al-Quran itu pertama surat Al-Anfal ayat 4, surat 8 ada kalimat yang berbunyi al-mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lengkapnya. Itu ada indikator mananya orang mukmin yang sebenarnya. Itu indikatornya banyak. Misalnya di ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kalimat haqqul tuqati. Lengkapnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Artinya orang yang bertakwa yang sebenarnya. Surat Al-Imran ayat 102. Ini juga disebut indikatornya. Orang yang bertakwa yang sebenarnya itu sampai ada 13 item indikatornya atau karakteristiknya. Nah, yang terakhir yang menjadi bahan ceramah subuh ini ada kalimat hak wa jihadi. Lengkapnya wajah hidup fillahi hak wa jihadi. Allah tidak menyebut indikatornya, tapi seluruh ayat jihad di dalam Al-Quran yang diulang sampai 35 kali itu selalu berkaitan dengan tantangan yang dihadapi umat Islam. Jadi setting sosial yang melatar belakangi seluruh ayat jihad itu tantangan, terutama munculnya musuh Islam, sehingga turun ayat-ayat jihad. Walaupun jihad dalam makna bertahan menghadapi musuh dan penyiksaan atau kesabaran. Misalnya ada ayat yang berbunyi wajahidu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Itu konteksnya ayat Makkiyah. Ketika Nabi mendapatkan tantangan intimidasi, konteksnya disuruh bertahan, disuruh sabar, tidak melawan. Karena posisi Nabi masih minoritas ketika di Mekah, belum punya power, kekuatan untuk melawan musuh. Nah, kemudian ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, beda ayatnya. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir itu. Itu ketika Nabi sudah mampu memobilisasi berbagai potensi, berbagai kekuatan, sehingga ada kemampuan untuk melawan musuh-musuh Islam. Nah, kita akan bicara bukan konteks perangnya, tapi bagaimana Allah memotivasi umat Islam untuk berjihad fisabilillah. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, saya menyebut jihad itu turun karena ada tantangan umat Islam. Ekstrimnya musuh Islam. Kalau hari ini kira-kira kita ini punya tantangan nggak? Bakat ya. Nah, berarti kalau kita punya tantangan yang sama, sangat objektif kalau perlu motivasi jihad itu disosialisasikan, ditransformasikan kepada umat Islam agar muncul ghirah untuk menghadapi musuh itu.
Saya menyebut secara subjektif mungkin ada dua mungkin, ada dua realitas yang kita hadapi hari ini. Jadi yang pertama, ini saya berhati-hati memilih kalimatnya supaya nanti tidak tangkap. Jadi kita ini bahasanya begini, umat Islam Indonesia tidak mendapatkan rasa keadilan ketika rezim ini berkuasa. Kira-kira itu bahasa halusnya. Nah, rezim yang tidak memberikan rasa keadilan, kebalikannya itu adalah zalim. Jadi zalim itu adalah kebalikan dari keadilan. Apa ini? Teh. Saya kopi ya. Karena Ustaz ngendang ini. Bisa kayak diundang mana ini? Jadi indikatornya apa? Bahwa kita tidak mendapatkan rasa keadilan. Misalnya, kalau Islam itu dikejar-kejar kalau melakukan sesuatu dalam tanda petik mengkritik kekuasaan. Tapi kalau orang non-muslim itu dibiarkan. Satu contoh begini, pembakaran bendera tauhid itu kan asas tertinggi umat Islam. Pelakunya dihukum berapa? Ada yang tahu? 10 hari dengan denda Rp2.000. Itu kan tidak memberikan rasa keadilan kepada umat Islam. Kemudian rezim memaksa media massa mainstream. Media massa mainstream itu ada 22, yang 21 tidak meliput sejarah besar umat Islam 212. Orang Nasrani pun ikut marah. Namanya Rocky Gerung apa Rocky Gerung? Sangat sampai. Jadi itu dianggap penggelapan sejarah misalnya. Umat Islam banyak yang marah ketika tidak diliput ya. Nah, itu sebetulnya ketidakadilan yang kita terima. Ada stigma masjid di Jakarta, ada stigma masjid radikal, ustadz radikal. Saya nggak tahu saya ini radikal apa tidak. Konon radikal itu kan baik gitu ya, kan mendasar maknanya. Kemudian kalau saya baca sejarah sirah, ada namanya perang Mu'tah. Itu berkaitan dengan bahwa kalimat tauhid itu bahkan tidak boleh jatuh ke tanah. Tapi di negeri Kamandanu ini kalimat tauhid dibakar, kemudian ditertawakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perang Mu'tah itu tidak lazim pada zaman Nabi. Nabi langsung menunjuk 3 panglima perang sekaligus. Belum pernah ada perang Nabi menunjuk 3 panglima perang. Nabi berpidato sebelum berangkat perang. Ucapannya begini, panglima perang yang pertama Ja'far bin Abi Thalib dituding oleh Nabi. Kalau dia gugur diganti oleh Zaid bin Harithah. Kalau dia gugur juga diganti oleh Abdullah bin Rawah. Ini tidak lazim. Nabi menunjuk 3 panglima perang yang menyebut kalau dia gugur. Apa yang terjadi? Ternyata memang gugur ketiga-tiganya. Jadi simbol semangat mobilisasi kekuatan itu bendera tauhid, la ilaha illallah itu. Ketika dikibarkan perang dimulai, Ja'far bin Abi Thalib memang syahid. Bapak bendera ini lepas, tidak boleh jatuh ke tanah. Maka panglima yang kedua siapa? Zaid bin Harithah mengejar bendera itu dan menangkap. Tidak boleh jatuh ke tanah. Kemudian perang dilanjutkan, ternyata Zaid bin Harithah juga gugur di perang. Maka siapa yang gampang sing nyaut bendera itu?
Abdullah bin Umar. Ternyata ini juga gugur. Nabi tidak menunjuk panglima yang keempat kan. Maka bendera ketika terbang ke langit kemudian mau jatuh ke tanah, ini nggak boleh jatuh ke tanah, bendera tauhid itu. Karena ini asas kekuatan umat Islam. Maka ada orang yang berinisiatif walaupun tidak ditunjuk oleh Nabi, namanya Khalid bin Walid. Dia lari merebut bendera itu, tidak sampai jatuh ke tanah. Umat Islam sudah mulai takut tanpa panglima perang kan? Maka dia punya kecerdasan, taruhlah punya punya strategi perang yang jitu. Maka Khalid bin Walid memberikan komando, ada 2 strategi perang yang dilakukan sehingga perang Mu'tah menang. Yang pertama, Khalid bin Walid merubah formasi, kanan dipindah kiri, kiri pindah kanan, belakang pindah depan, depan pindah belakang. Sehingga persepsi musuh banyak masukan baru yang datang. Sehingga perjuangan itu butuh perubahan formasi, butuh. Takmir misalnya, jangan ada takmir seumur hidup misalnya. Jadi ada formasi yang tua mundur, yang muda maju. Untuk apa? Menggairahkan hero perjuangan itu penting. Program juga begitu, harus ada formasi perubahan-perubahan. Gak kuancet, wajar ceramah miring kabeh ning jero. Kenapa enggak taruh di depan begini ya? Ini sok kenger kabeh di jamaah. Ngene kabeh. Ternyata ustadznya di sini, itunya di sana. Auta kayak dilihat Khalid bin Walid yang merubah formasi itu dari situ. Mungkin ke sini atau ke belakang yang Walid di sana. Nah, akhirnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua apa yang dilakukan Khalid bin Walid ini unik Pak. Jadi ada beberapa kuda yang disuruh lari kencang ke musuh yang diikatkan dengan pelepah-pelepah kurma sehingga debu itu terbang ke langit. Gelap. Sini bisa melihat sana, sana nggak bisa melihat sini. Begitu debu sempurna terbang ke langit, mulai proses penyerangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan menang. Jadi perlu. Nah, kisah-kisah seperti ini harus dikuasai oleh seorang ayah untuk ditransformasi kepada anak-anaknya supaya anak-anak kita heroik. Anak sekarang kan enggak, titik-titik masuk angin. Nah, kemudian udah titik masuk angin. Ya, ayah harus banyak punya kisah heroik. Kisahnya wajar dia kancil suka mencuri timun. Akhirnya anaknya menghabiskan SPP bulanan terus-menerusnya. Nah, ini apa? Kita sedang menikmati rezim yang tidak berpihak kepada umat Islam. Jadi viral di media sosial yang paling mutakhir hari ini adalah kita yang mayoritas tidak punya kemampuan untuk mengkritik Cina ketika melakukan pembantaian terhadap Muslim Uyghur ya, gitu ya. Jadi itu jadi 20 tahun setelah kenabian itu Nabi sudah menunjuk dai ke tempat. Jadi sudah ada dai yang ke situ. Makanya sejarah kita itu banyak yang ditipu. Coba baca 2 buku yang bagus sekali yang sekarang tidak ada di pasaran. Jadi ada politik penggelapan buku itu ada Pak. Sehingga umat Islam tidak bisa baca fakta sejarah. Judulnya Api Sejarah. Ada jilid 1, ada jilid 2, hitam dan merah. Itu bicara tentang fakta-fakta sejarah di Indonesia yang tidak ditulis oleh sejarawan nasional. Misal Taufik Abdullah misalnya yang sebelumnya itu ini Mansur Surya Negara penulisnya orang ini tapi penulis sejarah, bahkan dia sekarang meneliti tentang tafsir Qisasul Quran. Belum ada yang menulis, dia menulis tafsir belum selesai yang hanya bicara tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Saya suka sekali itu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Yang pertama saya punya bukunya Menemukan Sejarah. Antara lain,
Jadi ketika zaman Rasulullah kita tidak ada, itu fakta. Tapi kita kan dari kita itu adalah dari bicara, corak, dagang, seakan-akan melegitimasi konsep bahwa mereka itu sebenarnya pedagang sambil berdakwah. Mereka itu dagang memang berdakwah. Kalau dikutip pedagang itu seakan sisa-sisa waktu berdagangnya untuk berdakwah. Tidak betul. Islam ditegakkan oleh orang-orang yang tidak memberikan sisa-sisa waktunya untuk berdakwah, tapi fokus untuk berdakwah. Kalau sisa waktu, nggak akan kuat umat Islam. Rapat sisa waktu, infak sisa uangnya, ngaji sisa, dibanding nganggur ngomong udah ngaji aja, itu sisa waktu. Nggak fokus. Nah, baik, ini yang pertama. Jadi kita sepakat kita ini menghadapi rezim yang anti-Islam beragama. Yang bahasa agama. Yang kedua, musuh Islam itu sudah bahkan secara verbal dia mengatakan anak yang baru lahir kemarin sore sudah mengolok-olok konsep syariah Islam tentang poligami. Ya, itu kan anak kemarin sore. Iya kan? Dia lupa tokoh yang dikagumi itu tukang poligami, Bung Karno. Itu penggaweannya poligami. Bojone nelecek di mana-mana ini. Dulu ada perdebatan. Jadi Buya Muhammad Nasir itu mendukung poligami, Bung Karno anti poligami. Tapi yang mendukung poligami tidak poligami, sehingga mendukung nelecek poligami. Wanangnya mau Jepang, dia nggak tahu di Gunung Saridah ada nggak. Musuh Islam. Ya. Jadi musuh Islam itu ya orang kafir. Kalau di Indonesia ya non Muslim yang melakukan mobilisasi untuk membendung kekuatan-kekuatan umat Islam. Yang kedua, ya ucapan Pak Kiflan Zain itu bukan isapan jempol ya, kalau kita teliti bahwa memang ada kebangkitan PKI itu ada. Saya belum saya lebih lanjut, konon sudah ada 4 juta imigran Cina dan itu diduga tentara merah. Karena Yusril mengatakan bahwa di Cina itu kan wajib militer. Ini kan yang dikirim ke sini, walaupun dianggap tenaga yang unskilled, itu sebenarnya militer untuk melindungi aset-aset mereka. Makanya begitu ada masalah Cina menganiaya umat Islam, Opior itu, apa kita ini tidak berani. Pak Yusuf Kala mengatakan kita banyaknya ketergantungan kepada Cina, sehingga 12 negara di Eropa yang non-Muslim mengecam, kita yang mayoritas tidak mengecam. Itu artinya tidak ada sejengkal bumi ini yang tidak dikuasai oleh Cina. Itu musuh yang nyata. Di Bali kemarin dari Selasa ada peresmian PLTU. Investornya Cina dan lokal. Jadi seluruh rangkaian acara sampai penerima tamunya itu bergaya Tiongkok. Sambutannya seluruhnya bahasa Mandarin. Hanya satu sambutan bahasa Indonesia, wakil gubernur Bali. Bahkan investor lokal tidak diundang dalam peresmian. Kita bisa bayangkan betapa sejengkal demi sejengkal kita ini sudah dijajah oleh Cina-Cina itu. Padahal dia baru mulai separuh sudah menguasai seperti itu. Dan dia melek dan membeli. Dia kan baru separuh ini sudah menguasai. Nah, ini musuh yang akan kita. Nah, para jamaah sekalian, ada orang yang menasihati saya tidak perlu sebut namanya, ketika saya bulan ini bicara tentang motivasi Cina. Maksudnya bagus, tapi menyakitkan hati saya. Makanya berat badan saya sampai turun 2 kilo. Dia mengatakan begini, Islam itu damai, Ustaz.
Islam itu kan kita sudah sholat, nah, zakat kita tunaikan, puasa kita dengan tetangga baik. Mau apa lagi? Kan kalau begini terus nanti sampai dicap ekstrim. Lalu saya katakan, jadi ketika musuh itu sudah menembak anak bangsa di Papua, apa sampai nanti dengan sholat, puasa, zakat dan haji? Nggak bisa. Saya kan masih muda. Ya Allah, ada makal. Kalau sampai pengejut, ngomong aja pengejut, jangan nasihat saya. Sajanya nggak usah ngomong, tapi jenenge anak muda yang baru belasan tahun ya. Jangan kalau pengejut saja, jangan penasihati saya. Jadi ayat jihad itu sampai 34 kali turun itu berkaitan dengan ada musuh yang datang. Lu sampai dibunuh, masuk sampai diam. Makanya kekuatan jihad itu adalah kekuatan terakhir ketika umat Islam sudah mantap imannya, mantap takwanya. Ini yang berangkat. Nek level sampean, sing level bawah gak iso berangkat. Mau sampean wedi mati. Menang ae. Gak terus wis kalah ya rasane. Stres. Jadi ada persepsi sebagian umat Islam Islam itu seperti itu. Makanya dulu Pak dalam sejarah, jadi dulu waktu Mongol itu menyerang umat Islam, Mongol ya Cina bahasa kita. Mongolia itu Cina, menyerang umat Islam tergusur. Ada beberapa ulama yang memang tidak mengangkat senjata tapi ikut melarikan diri. Salah satunya adalah Al-Ghazali, kemudian menulis buku tasawuf. Sehingga para ahli ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah karya ketika umat Islam mengalami kekalahan. Orang disuruh sabar, orang disuruh ibadah, sedetu, itu seperti itu. Sehingga hari ini kalau konteks kajian kita hanya seputar sholat, wudu, praktek sholat jenazah, seputar itu sebenarnya kita sedang mewarisi konsep materi ketika umat Islam tergusur oleh tentara Mongolia saat itu. Ngomong sabar kok, ditapuk kanan, sabar, tapuk kiri, sabar. Juga dalam waktu yang cukup lama, umat Islam lupa, umat Islam tertidur, tidak mengenal nilai-nilai perjuangan ketika musuh menguasai umat Islam. Jadi kita nih sudah lama turu mengajar jatuh apa sing turu langsung tangga ya. Baik, jadi berarti apa? Saya mengambil porsi bahwa saya mengingatkan umat Islam untuk punya motivasi jihad itu agar bangun di depan Anda itu ada musuh, kalau tidak kita hadapi nasib anak bangsa di kemudian hari itu mengerikan. Jadi saya nggak tahu ya, ini mungkin ada yang membakar emosi umat Islam. Jadi ada anak kecil, Guyur itu di tengah jalan itu dipermainkan, disandui kepalanya, cetak, dengan pertawa-tawa. Kemudian tangannya ini ditaruh di aspal, injak, menangis. Terus ada mobil macet, ini enggak dihiraukan. Dia permainkan anak-anak muslim. Seperti itu kejahatan dan kekejian Cina luar biasa. Di Indonesia itu ada pembantu yang di Surabaya tidak mau bermain, sampai dikumpulkan anjing di bawah rumahnya, dipukuli sampai bengkak. Itu terjadi. Jadi kalau mereka belum berkuasa saja sengitnya begitu terhadap anak bangsa, apalagi kalau dia berkuasa. Kita bisa bayangkan. Mungkin di sate ya Pak. Baik, kita mulai motivasi jihad. Waktunya terbatas. Yang pertama, ada 4 saja karena waktunya terbatas. Pertama, ada perintah berangkat berjihad. Bismillahirrahmanirrahim.
infiru khifafan wa siqalan. Berangkatlah kamu dalam kondisi merasa ringan atau berat. Jadi konteksnya perjuangan, bisa perang. Jadi ringan berangkat, berat ya berangkat. Wajah itu dan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan dirimu fi sabilillah, di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Saya headline ini, kalau pinjam istilah Rocky itu, saya headline kalimat bi amwalikum wa anfusikum. Jangan underestimate para jamaah. Saya bercerita tentang Prabowo. Dia bukan tim suksesnya. Dia itu ahli strategi perang tingkat dunia. Orang banyak tidak. Ketika Kopassus dipegang dia, itu terbaik nomor 3 di dunia. Gak main-main Indonesia itu waktu itu. Sekarang cengeng. Dia ahli strategi perang. Dalam wawancara di televisi, dia ditanya, lalu dia menjawab, saya banyak membaca buku-buku strategi perang. Perang itu berkaitan dengan logistik. Kalau saya membawa 500 pasukan perang, logistiknya cukup 30 hari, saya tidak berani menambah 31, 32, 33 dan berikutnya. Karena kemenangan berkaitan dengan kekuatan logistik. Lihat ayat itu, bi amwalikum itu bahasa lainnya logistik. Kita itu tidak punya logistik yang cukup untuk membiayai perjuangan itu. Kenapa? Karena umat Islam sudah kena wabah yang amat sangat cukup berat, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Orang banyak marah, 212 11 juta yang hadir tidak diliput. Kalau saya enggak, karena kita tidak sadar logistik, umat Islam itu besar tidak punya satu pun stasiun televisi nasional. Iya kan? Misal kita urunan 100.000 cukup untuk TV Indonesia. Tapi kita tidak punya satu pun. Maka karena kondisi itulah kita sekarang sedang mengalami keterpurukan. Itu sudah persoalan Brasil saja. Bukan sampean yang saya debatin, orang lain. Ini paling ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, serius ya. Jadi umat Islam tidak apa ya. Jadi perjuangan itu butuh fulus, kira-kira butuh biaya, gitu ya, butuh modal. Gitu ya. Ya, ini yang lemah. Gitu ya. Nah, di tamu saja punya berapa stasiun televisi, ijen. Kita yang mayoritas tidak punya, kita hanya punya streaming kan. TV-mu itu kan nggak bisa dilihat kecuali dengan di internet pakai streaming ya, termasuk. Kalau TV 9 bisa dilihat langsung ya, Jawa Timur. Tapi secara nasional belum punya itu ya. Koran Republika dulu yang kita banggakan, yang punya sekarang kan Erick Thohir. Erick Thohir tim sesnya petahana. Repot. Jadi di Republika juga ada Syiah, orang-orang Syiah juga. Campuran nanti. Bingung. Akhirnya kita berita itu dari media sosial, dari WhatsApp ke WhatsApp. Kadang-kadang kan kita tidak bisa mendeteksi itu hoax atau tidak. Jadi butuh logistik, perjuangan itu butuh logistik, butuh biaya. Gitu ya. Duit itu penting ternyata. Laisal fulus mampus, karena duit mampus. Yang kedua, motivasi yang kedua, jangan absen dalam perjuangan. La yastazinuka, itu maknanya tidak akan minta izin kepadamu Muhammad, begitu maknanya. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tidak izin dalam hal apa? Ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tidak minta izin dalam perjuangan.
baik logistik tadi atau diri mereka. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian innama yasta'dzinuka, sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu Muhammad, alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ini khitabnya itu orang munafik para jamaah sekalian. Jadi orang munafik itu malas untuk berjuang, sering absen. Jangankan berjuang, ibadah itu gak datang kalau waktunya gelap. Jadi ada tafsir dari ayat wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nasa. Itu orang munafik itu kan karakter orang munafik. Kalau dia berdiri menegakkan sholat dia malas. Lah malasnya itu sholat isya, sholat subuh. Kenapa? Masjid Nabi itu gelap kalau isya dan subuh, belum ada lampu. Nah dia kalau kelihatan Nabi sembahyang, zuhur ketok, asar ketok, maghrib kelihatan. Dia sholat di belakang Nabi. Begitu sudah gelap, nanti kan nggak kelihatan makmum di belakang. Dia tidak hadir di masjid Nabi. Itu orang munafik itu begitu ceritanya. Makanya yuraunan nasa. Ria. Orang munafik itu ketika membangun fondasi dia nggak muncul, dia di rumah. Begitu bangunan sudah mau selesai, dia ambil muka. Itu orang munafik. Dia tidak mau berjuang, tapi dia ingin menikmati hasil perjuangan. Itu juga ada sejak zaman Nabi Musa. Umatnya mengatakan, ya Musa, berangkatlah berjuang. Aku duduk di sini. Jika kau menang, kabari aku. Lu kan model Pak ini. Itu orang munafik. Jadi ketika dia diajak berkeringat, berdarah-darah, dia tiarap. Tapi begitu kelihatan hasilnya, dia muncul. Kemunculannya kemudian dia mengambil manfaat dari apa yang dia tempati itu. Makanya dulu ada ulama yang luar biasa ijtihadnya. Itu ucapan orang besar. Ini bukan primordial ya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu kalimat yang tidak ada tanda. Kalimat itu. Untuk apa? Untuk memberikan apa ya? Konsep jangka panjang bahwa ini apa? Persyarikatan ini kalau besar itu sangat memungkinkan ada orang-orang yang mengambil manfaat. Itu karakteristik orang munafik. Selalu ada orang yang ketika ngaji berat, ditablik berat, ditarjet juga berat, karena nggak ada fulusnya, tapi memilih di rumah sakit, memilih di sekolah, memilih di perguruan tinggi, itu sudah mulai ada persoalan di mana-mana. Makanya kemarin yang jadi fitnah kan soal fulus itu. Menteri ini saya dapat undangan pembinaan di asrama haji yang dihadiri oleh Menpora. Menpora itu gayanya bagus ya, supaya tidak ada konflik horizontal. Bahwa yang pemuda itu bikin acara bersama DP Ansor sama pemuda Muhammadiyah kan begitu. Tapi Samuni beda, DP Ansor dikasih 3,5 miliar, pemuda Muhammadiyah 2 miliar. Begitu acara selesai dijebak mau diperkarakan kan gitu. Nah itu kelakuannya arek-arek itu ikut. Nah itu sebenarnya syarat dengan intrik, dengan saling mengadu domba, itu pekerjaan orang-orang munafik. Makanya dulu ada hadis ifki namanya. Jadi ketika Aisyah ini ketinggalan barangnya, kemudian dia kembali dalam salah satu perang. Ternyata Aisyah tertidur di tenda itu karena mencari kalungnya nggak ketemu-ketemu. Bukan kalung emas, kalung dari batuan pada waktu itu. Nah, salah satu pasukan yang menyisir, melihat bayangan orang tertidur di tenda. Ternyata begitu dilihat, ternyata Aisyah.
Ternyata pasukan sudah berjalan di depan sana bersama Nabi. Maka untuk mempercepat itu Aisyah disuruh naik kudanya, dia tunduk dengan cepat. Ini dipotret oleh orang munafik. Jebret! Terus diviralkan di media sosial. Maka jadilah berita bahwa Aisyah berselingkuh dengan salah satu pasukan. Bayangkan Nabi yang percaya, bayangkan. Seandainya tidak ada wahyu yang turun untuk mensucikan Aisyah. Sampai Nabi konsultasi kepada dua orang. Yang satu budaknya, yang satu Sayyidina Ali. Yang pertama budaknya dipanggil, bagaimana menurut pendapat Anda? Masa bojoku sampai seperti itu? Dulu bahasa ini. Apa jawab budaknya? Sayyidah Aisyah itu hanya pandai membuat roti ketika dia mengumpulkan tepung-tepung. Dia nggak mungkin melakukan itu bahasa saat itu. Dulu yakin nggak mungkin melakukan itu Nabi. Begitu Ali ditanya, jawabannya beda, mengejutkan. Ya Rasulullah, masih banyak wanita di luar. Kenapa kau pertahankan yang satu ini? Kan gak enak bahasa itu. Makanya Aisyah itu bencinya setengah mati kepada Sayyidina Ali, keponakannya itu. Waktu Sayyidina Ali berkuasa, Aisyah melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan itu, dibantu oleh sahabat Zubair. Tetapi ditaklukkan, seharusnya dalam hukum Islam ini dihukum, tapi dikembalikan karena ini adalah ummul mukminin, istri Rasulullah. Yang kedua sebabnya ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Ali yang paling belakang berbaikat kepada Abu Bakar. Jadi orang gak seneng karena Aisyah anaknya Abu Bakar. Jadi sejarah itu begitu dulu itu Pak. Ya konflik-konflik itu. Cuma kita kadang-kadang menerima itu yang ya, jadi ya ada namanya manusia. Nabi itu tahu tukaran ya, Nabi bojo ini. Wani sampai tukaran terus itu enggak ngomong. Sampai istri-istrinya pernah nggak disapa Nabi selama 10 hari. Kenapa? Banyak menuntut tambahan belanja itu pernah. Mana bojo sampai menuntut itu biasa. Bojone Nabi aja menuntut. Wis aja direken jarno aja ditambahi. Itu ana wong ya saya. Sorry bro. Keceplosan nanti. Wow iki. Baik, yang ketiga para jamaah sekalian. Kurang 5 menit waktunya. Itu cocok enggak sih? Buat jawab tak tutup nih samarinya. Yang ketiga, jangan jadi pengecut. Ayat ini menyindir kita sebetulnya, kalau kita memahaminya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum. Itu bahasa Gunung Saridah itu apa yang terjadi pada dirimu? Ada apa dengan kamu? Kira-kira begitu maknanya. Idza qila dikatakan kepada kamu sekalian, infiru fi sabilillah, berangkatlah untuk berjuang di jalan Allah. As-saqaltum ilal ardi, kamu merasa berat dan ingin tetap tinggal di tempat. Kemulan sarung dono. Begitu dipukul genderang perjuangan, tiap ada apa dengan kamu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu memilih kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal perbandingan dunia dan akhirat sangat sedikit. Artinya apa? Sukses negeri akhirat itu nggak bisa dicapai dengan orang-orang yang tidak berangkat berjuang. Nggak bisa. Kecuali kalau memang memilih kafling yang paling kecil ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita memilih kafling yang sempurna, harus berdarah-darah dalam perjuangan. Nah, ayat ini sebetulnya mengkritik orang-orang yang pengecut, yang enggak, ya itu tadi orang munafik itu gelem naik tok gak gelem sorot. Saya
ngajar di beberapa sekolah itu penyakit itu banyak. Orang sing gak gelem soro, pilena itu, sing ditakono duwe itu, ya ono wong. Wayahe kerja gak keringetan, wayahe mangan keringetan. Sampai apa-apa tanya menunya apa Pak? Pengajian bertakon menunya apa ya? Jadi pengecut ya. Jadi jangan jadi pengecut. Pengecut itu tidak mau berjuang, tapi ini sudah hasil dia menikmati hasil perjuangan orang lain. Ini apa? Di masyarakat kita itu kan kita sudah bisa membedakan dengan kasat mata dari ini. Siapa ulama su dan siapa ulama tidak su itu kasat mata. Kalau dulu masih remang-remang membedakan itu. Sekarang itu anak kecil bisa. Dulu ada ulama namanya Ibrahim Hasan, tokoh di MUI, itu mendapatkan pesan bagaimana mencari dalil SD itu halal. Isok digolek. Bayangkan. Ulama itu kalau pinter. Jadi bagaimana supaya perjudian berkaitan dengan olahraga ini jadi tidak disebut judi. SD waktu itu. Sumbangan. Hukum ketemu Pak, ijtihad itu. Judi itu harus berhadapan-hadapan. Karena ini tidak berhadapan-hadapan, maka tidak disebut judi. Wah ini ngomong. Padahal itu kan remang-remang itu orang menilai. Ini ulama apa tidak? Hari ini jelas. Dapat berapa, dukung apa. Jelas. Bahkan bisa diketahui nilai yang dia dapat itu nggak tahu. Bisa diketahui. Begitu misalnya ada seorang ulama dikunjungi oleh konsul duta besar Cina, kemudian mengasih uang 100 miliar, kemudian berubah statementnya, jangan ganggu kepentingan politik Cina di Indonesia. Ini kan kata welo-welo kan, habis dikunjungi duta, diberi santunan sekian, statementnya berubah. Itu mudah sekali sekarang. Zaman informasi ini mudah sekali untuk mendeteksi orang itu pengkhianat pejuang itu mudah sekali. Makanya ya itu termasuk bagus bagi kita supaya jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil. Nanti tinggal ja'al haqqu wa zaqal batil. Persoalannya adalah umat Islam itu tidak punya keyakinan yang kuat bahwa perjuangan itu pasti dimenangkan umat Islam. Itu yang tidak banyak punya keyakinan yang kuat. Masa esok menang Pak? Dalam konteks perang itu kalimatnya fayaqtuluna fayuqtaluna. Kamu membunuh mereka, itu didulukan. Atau mereka membunuh kamu. Itu dalam konteks penafsiran yang saya baca itu jaminan kemenangan. Karena didulukan, kamu membunuh mereka dulu, baru mereka membunuh kamu. Ya kamu membunuh mereka itu berarti kemenangan. Ada jaminan kemenangan. Nanti ayat terakhir. Bisa Pak, pun pegel. Terus saya tambahin pegel. Yang keempat sekarang. Nah, ini juga patut kita kritisi para jamaah sekalian. Kenapa? Allah pakai terminologi jual beli. Bisnis lah. Filosofi bisnis itu minimal ada dua filosofinya. Yang pertama, jual beli itu ada kepastian. Sampai kalau jual pasti nggak dibayar. Kepastiannya. Kamu kan sampai jual nggak dibayar. Itulah dikemplang. Nah itu kepastian filosofi. Ada kepastian. Yang kedua, filosofi jual beli bisnis itu ada keuntungan. Iya kan? Nggak mungkin kita jualan tidak berorientasi untung kan? Nah, kenapa Allah memakai terminologi ini? Ini penting ayat ini.
Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Alat bayarnya Allah itu apa? Surga. Bi anna lahumul jannah. Alat bayarnya surga. Dibeli dengan surga oleh Allah. Siapa yang dibeli oleh Allah kemudian dibayar dengan surga itu? Yuqatiluna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtaluna. Ini tadi yang saya sebut. Itu maknanya kamu membunuh mereka atau mereka membunuh kamu. Itu maknanya. Sehingga ini ada kepastian kemenangan. Wa'dan alaihi haqqan. Itulah yang menjadi janji yang benar dari Allah fit Taurat wal Injil wal Quran. Di dalam kitab Taurat, kitab Injil, juga kitab Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Maka siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Jadi Allah menegaskan, ini istifham. Allah itu zat yang paling menepati janji. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Dengan Allah itu bergembiralah. Nah, wa dzalika fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Janji kemenangan. Sehingga para jamaah sekalian, kalau kita ini sudah fokus dalam perjuangan di medan jihad, walaupun tidak harus perang, itu harus punya mindset setiap perjuangan umat Islam akan memperoleh kemenangan. Itu harus jadi mindset kita. Kalau belum, itu soal waktu, pasti menang. Nggak ada umat Islam kalah itu. Kalau kalah itu berarti salah motivasi perjuangan. Kalau benar, ada janji Allah terhadap kemenangan. 83 kali Nabi berperang bersama sahabat, itu menang terus, hampir kalah. Ini pelajaran penting. Kenapa perang Uhud itu hampir kalah? Karena ada orientasi yang berubah, niatnya sudah berubah. Lah, motivasinya ini yang penting. Kenapa? Perang Uhud itu panglima perang Nabi mengatakan, yang di bukit jangan pernah bergeser. Perintah panglima perang yang harus ditaati. Dia memanah, tugasnya memanah musuh yang di bawah. Berhasil, dipanah semua. Ternyata musuh yang di bawah tunggang langgang, lari terbirit-birit. Sekitar 80 orang yang di atas ini tergiur oleh ghanimah, rampasan perang. Itu dalam konteks sekarang tergiur oleh fulus. Turun Pak, rebutan di sini. Tahu yang sudah lari tadi, mereka turun ke bawah. Mari kita naik, pindah posisi. Sisa pasukan yang lari tadi dengan leluasa memanah yang di bawah. Kenapa? Dia tidak bersenjata, dia rebutan. Maka sekitar 80 orang habis. Itu yang sekarang dimakamkan dalam lubang yang sama di Gunung Uhud itu. Bukitnya pendek. Kalau kita naik kan, itu kalau orang haji bahkan banyak naik. Nah, saya naik ke sana itu dengan penghayatan melihat kisah itu bisa meneteskan air mata. Makanya saya kalau mengisi manasik umroh itu bisa ini saya sampaikan. Jika orang yang memegang pagar makam Uhud sudah bergerak melihat sejarah perang Uhud waktu. Mau saja nih bro. Gak nyopot di dalam pagar tok ini mau apa sih? Gak ada nisannya, ada unduk-undukan. Oh berarti gak dijelaskan. Sekarang dibangun masjid bagus di samping makam Uhud itu luar biasa. Berarti apa? Hari ini kalau kita kiaskan, setiap orang yang sudah berubah motivasi perjuangannya pasti akan hancur. Kalau orang kasih ghanimah dalam perjuangan ini, hancur. Itu yang menyebabkan kekalahan itu apa? Bukan persoalan pasukan besar,
tapi kecintaan kepada dunia itu yang membuat kita lemah. Dulu orang-orang zaman Nabi kenapa bisa menang walaupun dia sederhana, karena motivasinya luar biasa. Nah, makanya menata niat itu jadi penting dalam perjuangan. Baik, yang terakhir, nah, ini Pak yang terakhir. Bagaimana seandainya ada orang yang mati tapi belum pernah berjuang? Gimana? Ini hadisnya. Mata barang siapa yang mati, kayak aku ngomong mati. Hadisnya itu tak mau coba. Walam yarzu, dan tidak pernah berjuang, gak tahu jihad belas. Walam yuhadis nafsahu bihi, dan tidak mempunyai motivasi keinginan untuk berjuang. Tadi itu prinsipnya. Islam itu damai Pak, nggak usah. Itu prinsipnya. Dia tidak pernah berjuang dan memang mindsetnya tidak ada perjuangan. Islam itu damai. Damai gendul mulai ditembakin. Iya kan? Nah, mata, perhatikan Pak yang terakhir. Mata ala subbatin min nifaqin. Dia mati dalam salah satu cabang. Padahal orang munafik itu masuk neraka paling banyak. Nah sekarang musuh kita itu antara lain ini. Jadi zaman Nabi itu data orang munafik itu dipegang Huzaifah. Ini data orang munafik. Jangan rahasiakan. Jangan kamu sebarkan data. Kita nggak tahu kenapa Nabi punya prinsip seperti itu. Jadi Huzaifah yang memegang data orang munafik. Nabi tahu satu persatu karena diberitahu oleh Allah. Dan Umar tahu kalau Huzaifah itu yang megang itu berkali-kali bertanya, ya Huzaifah, apakah datamu yang di flash itu ada nama Umar? Kan rahasia ini, nggak mau. Berkali-kali Umar menanyakan itu, khawatir dirinya munafik. Bayangkan, Umar itu khawatir dirinya munafik, awal gak khawatir belas. Lah keceplosan ngomong ceritanya Huzaifah ini. Ya, pokok benar. Ada nggak nama Umar di catatan? Ada nggak nama Umar? Nggak ada. Keceplosan. Umar baru tenang. Ternyata saya tidak masuk dalam catatan Huzaifah. Kalau saya orang khawatir, sampai khawatir aja. Iya kan? Jadi jiwa pengecut itulah yang paling dominan sebagai karakteristik orang munafik. Jadi kalau kita misalnya malas, sholat kok malas ke masjid, malas jamaah, mulai malas, terasa capek ketika ngaji, ketika capek ketika berjuang, sadari itu sudah mulai ada penyakit virus, bukan virus asam Allah, virus kemunafikan. Jadi virus kemunafikan itu adalah mulai menyerang ketika malas berjuang. Setiap perjuangan sudah orientasinya sudah berubah, itu sudah masuk virus orang munafik. Apa Pak ya? Apa? Surga itu mahal, gak murah, so pengarangnya murah. Surga di tangan kananku, bidadari di dalam sarung. Apa sih? Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, ditambah, dikurangi, monggo. Silakan Pak, silakan. Iya. Itu konteksnya begini, Pak. Setelah umat Islam tua, umat Islam menghadapi orang-orang kafir. Ada 3 alternatif yang ditawarkan kepada orang kafir supaya tidak ada fitnah. Pertama, Anda masuk Islam. 1. Kalau Anda menolak, boleh. Anda kami lindungi hak-haknya, ibadahnya dilindungi, tempat ibadah, tapi Anda bayar jizyah. Itu namanya kafir ini. Tapi kalau Anda tidak mau dua-duanya, ini ada fitnah, maka dia harus perang. Sehingga apa?
Ini yang banyak dilupakan oleh kita. Sehingga apa? Karir kenabian Muhammad itu adalah berpuasa. Tujuan Nabi diutus untuk itu. Jadi setelah selesai semua, apa karir terakhirnya? Nabi berpuasa, dan kekuasaan itu dicapai dengan jihad fisabilillah. Tidak ada fitnah itu, tidak ada orang kafir yang membangkang pada kekuasaan Islam. Gitu Pak ceritanya. Oke, sampun. Mantuk-mantuk doa. Wes ya? Wes ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.